Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight bersama saya Okina dan juga bersama dengan Pastor Evelyn. Halo Hai, Pastor Okina. I. Hi everyone. Halo seluruh pembelajar yang ada dari Sabang sampai Merauke. Wah, dari pulau. Apa Mianga Singarote? Iya, terima kasih Gitu. Pastor. Dari berbagai macam belahan dunia juga yang terus mengikuti pembelajaran kita. Dan senang banget kita mendapatkan feedback, mendapatkan komentar-komentar, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita juga akan menyediakan waktu juga ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Karena kita bisa memahami ketika ada pertanyaan yang timbul, berarti teman-teman pembelajar memang memproses dan engage dengan materi-materi dan pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan. Ya. Ada pesan-pesan Pastor untuk teman-teman yang mungkin masih kurang memahami atau masih perlu mencerna, itu bagaimana ya bisa muncul pertanyaan-pertanyaan kritis pada saat kita membaca teks Alkitab? Well, kita perlu menyambut, ya. Betul. Artinya tidak tahu itu sehat. Tidak tahu itu sehat. Nah, ini kita Ya, perlu terima nih. tidak tahu itu sehat. Iya, benar-benar. Karena Ya, ya tapi kalau tetap tidak tahu, itu yang tidak sehat. nah itu amit-amit. Jadi tidak perlu minder kalau misalnya kok Iya, aku nggak ngerti ya. right. Benar. Tidak tahu itu sehat. Jadi jangan kemudian berkecil hati waktu kemudian kaget gitu, wah kok ini aku nggak tahu. Itu menunjukkan kita sehat. Betul. Itu artinya ada satu proses ya. Hmm. To know that you don't know is healthy. Untuk bisa mengetahui apa yang tadinya kita tidak ketahui itu adalah sehat. Ya, Ya. tahu bahwa wah aku nggak tahu ya, itu sehat. Ya, itu kita harus ciptakan sih. Ya. Ya, ciptakan di dalam diri Anda, karena di antara kita itu tidak kita permasalahkan ya Pastor. Justru kita sangat mengapresiasi teman-teman yang bertanya, teman-teman yang memberikan feedback, teman-teman yang mengutarakan pemikirannya, mengutarakan penafsirannya. Itu sangat-sangat kita hargai dan kita rayakan ya Pastor. Dan ini harus terus kita jaga. Saya rasa saya punya pengalaman ya, maksudnya mengkonfirmasi bahwa memang kita menyambut segala hal itu gitu ya. Artinya nggak apa-apa gitu untuk bilang bahwa nggak tahu. Jadi di awal-awal waktu kita memulai proses belajar bersama-sama ya, jatuh cinta pada firman dan ngajakin orang-orang untuk belajar bareng, itu ada satu orang ibu, dia juga udah oma ya, punya cucu, dan dia baru saja menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus itu waktu itu belum genap setahun kayaknya ya, belum genap setahun. Lalu ikut nih belajar firman bareng-bareng ya. Kita membaca Injil mulai dari Markus, kemudian Lukas. Lalu waktu tiba di Matius, saya katakan oke, yuk kita dalami yuk Matius gitu kan. Nah, waktu kita mulai belajar Matius itu karena kita mulai menggali, dalam pertemuan-pertemuan saya ingat banget gitu ya. Ibu ini mengajukan pertanyaan. Sampai teman-teman yang lain tuh terhentak gitu. Oh iya ya. Karena menurut dia juga berpikir bahwa aku kalau nggak tanya gini wajarlah, aku juga emang baru pemula gitu ya. Jadi dia ajukan pertanyaan kepada semua yang lain dong, yang saya suka istilahkan veteran Christian gitu. Tapi justru teman-teman yang dalam tanda kutip veteran Christian ini bilang, iya ya, aku juga nggak pernah kepikiran gitu, nggak terpikir untuk bertanya nih. Kalau nggak si ibu ini bertanya, mereka tidak akan tahu bahwa sebetulnya mereka tidak tahu. So saya katakan it's the grace of God. Gitu ya, to receive questions dari seseorang yang dalam tanda kutip rookie gitu ya, baru mengikut Tuhan. Dan sebetulnya menggabungkan belajar dalam komunitas yang seperti itu sehat. Ya. Jadi ada kawan-kawan yang memang baca Alkitab bisa sambil lalu gitu ya, nggak kepikiran juga bahwa itu ya apa ya sebenarnya ya. Sampai hadirlah seorang yang baru ini, yang buat dia membaca firman ya memang fresh, baru, grass gitu loh. Sehingga ini ditanya, semua ditanya. Dan bagi teman-teman yang lain bilang, iya ya apa ya. Jadi terusik dan akhirnya kan jadi belajar. Dan buat saya itu environment belajar yang menarik. Iya. Jadi ada rasa ingin tahu itu perlu terus kita pupuk dalam diri kita. Supaya itu tadi sehingga kita tidak kehilangan the wonder. Iya, rasa kagum, keajaiban pada saat kita engage dengan perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan, firman Tuhan. Wow, amazing.
Oke, Pastor If, kita lanjutkan Matius pasal yang ke-13. Ya. 2 episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai postur sebagai seorang pembelajar. Kita sudah bahas bagaimana kita memiliki sikap untuk memperoleh pengertian. Lalu juga di episode sebelumnya kita sudah membahas juga satu jenis tanah ya, karena di sini perumpamaan tentang seorang penabur melakukan broadcast sowing, penaburan dalam kapasitas yang besar, luas lahan yang besar, dan di sini yang membedakan adalah 4 jenis tanah atau lahan di mana benih-benih itu akhirnya jatuh. Dan disinilah kita mau memahami apa makna dari rohani dari keempat jenis tanah yang dimaksud. Jadi episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Nah sekarang kita masuk di kualitas berikutnya, karena sama sekali kita tidak membahas mengenai benihnya, karena benih di sini adalah benih yang unggul, karena adalah firman Tuhan yang hidup dan punya kuasa. Nah sekarang kita mau bahas mengenai jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu-batu. Ya. Di sini di Matius pasal ke-13 ayat yang kelima saya bacakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Oke, apa yang tersirat dari jenis tanah seperti ini, Pastor If? Ayo, mari kita lihat penjelasan yang Yesus langsung berikan ya, karena memang dia memberikan interpretasi atau membuka makna daripada perumpamaan tersebut. Ayat 20 dan 21, Okina, please read it. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, ini segera ya, Pastor? Ya. Segera menerimanya dan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oke, nah kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah pemaknaan yang Yesus langsung berikan. Jarang-jarang sih dia mengajar dengan perumpamaan lalu memberikan makna. Lalu memberikan interpretasi, benar. Ya, jadi ini makanya ini cukup unik nih, spesial banget nih perumpamaan mengenai penabur ini ya. Jadi dia ada satu perikop dituliskan oleh Matius mengenai bagaimana dia mengajar. Lalu dia tidak luput mencatatkan juga penjelasan yang Yesus berikan langsung dari Rabi Yesus gitu kan. Nah, di sini kita lihat ya, cermati baik-baik. Jadi kalau kita sandingkan antara perumpamaan ini dengan pemaknaannya, maka kita akan bisa menemukan beberapa hal di sana ya. Nah, kita lihat bahwa dikatakan benih itu jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Yang berbatu-batu ya. Taunya di mana bahwa ada batunya? Tidak langsung serta-merta saat itu, karena rupanya ini bukan batu yang di atas permukaan. Ya. Jadi bukan batu di atas permukaan. Kalau dibilang di atas permukaan ya di atas batu. Jadi tapi kita ini perlu tahu tanah pada zamannya Yesus seperti apa. Iya, ini tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu. Jadi di atasnya tanah. Bukan batu-batu. Bukan di atas batu, tidak. Gitu. Ini tanah yang berbatu, gitu kan. Jadi ada batu mengandung batu dia di bawah gitu loh. Nah, artinya secara permukaan tidak terlihat bahwa ada batu. Ya. Baru tahu ada batu kapan? Wah, tricky ya. Nah, itu dia. Wah, baru tricky. tahu kapan. Nah, ini Alkitab menjelaskan. Di sini dibilang tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Artinya dengan apa yang mata bisa lihat, benih ditabur dan kelihatannya menunjukkan potensi yang menjanjikan karena dia tumbuh. Gitu loh. Ada tumbuhnya. Ya mungkin tumbuh seberapa jauh. Nah, tumbuh seberapa jauhnya ini loh. Ya, artinya kalau cuma targetnya sekedar benih itu muncul di atas permukaan tanah, ya itu tumbuh. Tapi kan ingat, Alkitab kalau bicara mengenai konsep tabur tuai, ya, itu keras sekali menasihatkan bahwa yang dicari itu adalah buah. You don't grow something for the sake of the daunan.
No. Ini bukan tanaman yang objektif ujungnya kita akan panen daun. Bukan. Yang dicari adalah buahnya. Dan tidak akan bisa berbuah sampai dia tumbuh menjadi pohon yang solid. Baru kemudian buah muncul. Jadi kalau hanya sekedar keluar dia dari permukaan tanah, jadi sprouting gitu ya. Jadi ada tunas keluar. Ya, you can celebrate it, but that's not the end. Betul. Itu bukan objektif akhir. Betul. Nah, makanya masuk akal apa yang kita lihat di penjelasan. Coba lihat. Penjelasan tadi berkata apa? Ya. Bahwa orang yang ditanam di batu itu adalah tanah berbatu, orang yang mendengar firman, lihat nggak ada masalah dengan mendengar, Tidak. segera menerimanya. Segera loh nih. Jadi dia memang ada hatinya terbuka. Masih reseptif ya, masih menerima ya. Iya, pada at a certain degree akhirnya kita tahu. At a certain degree dia menerima. Makanya ada kegembiraan di situ. Ya. Ya, kegembiraan. Tapi dia tidak berakar dan tahannya sebentar saja. Ya. Kenapa bisa begitu? Tahan sebentar aja dan tidak berakar, dan apa pentingnya perlu berakar itu dan endurance. Ya. Perlu ada endurance, ketahanan, konsistensi. Itu kenapa pentingnya? Ini apabila datang penindasan. Ya, bahasa Indonesia kita menggunakan apabila datang penindasan. Ini ayat ini kalau dicek di dalam bahasa Inggris maka kita akan temukan di dalam versi Amplified Version misalnya ya. Dikatakan di situ, but when the sun rose. Ya, kalau bahasa Inggris kan tetapi sesudah matahari, bahasa Indonesia bilang sesudah matahari terbit. Bahasa Inggris bilang and when the sun rose. Ya kan? Pada saat matahari terbit. Nah, sekarang ini kita kaitkan dengan penafsirannya ya, apa yang Yesus katakan mengenai pemaknaannya. Apabila, yang lebih tepat apabila atau pada saat? Berarti pada saat. Ini beda makna, Pastor. Kalau apabila itu kan conditioning. Tapi kalau pada saat udah pasti ada waktunya. Right. Ya. Karena kan waktu kita menempatkan perumpamaan ini dan pemaknaannya, yang di bagian perumpamaan disampaikan pada saat matahari terbit. Matahari tidak apabila terbit. Tidak conditioning. Ya, ini sesuatu yang sudah pasti. Iya, makanya bahasa Indonesia kita mengatakan tetapi sesudah matahari terbit. Matahari itu pasti terbit. Betul. Ya. Kecuali kiamat terjadi. Matahari pasti terbit. Jadi kalau kita berkata datang penindasan penganiayaan, itu sudah pasti. Itu apabila atau bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Jadi pasti akan ada terjadi kendala-kendala atau problem-problem yang berupaya menghimpit kita, permasalahan, bahkan penganiayaan karena firman. Ini penindasan dan penganiayaan karena firman. Itu bukan conditional if di sini. Pada saat itu akan terjadi gitu loh. Itulah pentingnya, karena di sini kan yang disayangkan adalah dia tidak berakar. Jadi rupanya problem berakar itu penting. Untuk menjadi seorang Kristen yang rooted, it is very extremely important. Untuk menerima firman Tuhan dan firman itu perlu berakar, itu penting. Jadi bagian, nah makanya ya, kalau di Alkitab dikatakan kita awali tahun ini ya tahun 2023 ya dengan Mazmur pasal yang pertama ya, bahwa orang yang ditanam di tepi aliran air ya, lalu ujungnya bla bla bla, lalu kemudian pun yang diperbuatnya berhasil ya. Banyak orang kalau mau kutip ayat itu mau tiba langsung sampai di ujung. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Penekanannya di situ ya. Penekanannya itu, apapun yang dibuatnya berhasil. Jadi kita berdoa, apapun yang saudara kerjakan, itu dibuatnya berhasil. Entar dulu bro, sebentar. Lihat, kalimat itu konstruksinya bukan apapun yang dibuatnya berhasil. Dan dia berdiri sebagai singular, kalimat. Itu adalah bagian konstruksi dari satu kalimat yang berkata, orangnya mesti ditanam. Betul. Nah, yang namanya ditanam itu kan, kata ditanam itu adalah suatu gambaran dari suatu proses kan. Jadi apapun yang diperbuatnya akan berhasil itu adalah result dari suatu proses. Dari suatu proses. Ya. Yang proses itu berarti ada serangkaian kegiatan.
Ya, bukan hanya satu. Memang pembahasannya adalah ditanam. Tapi kita tahu proses cocok tanam itu Sekedar bukan langsung tanam. Apalagi langsung ada buah, apalagi langsung Tidak. berhasil. Tidak. Tanam itu it takes a whole concepting di mana benih itu tanahnya mesti dipersiapkan, ya. lalu benih mesti diletakkan di situ, Lalu dirawat, ya kan? Lalu ditutup sama tanah. Kamu nggak bisa tiap kali penasaran bilang tumbuh nggak ya tumbuh, lalu dibuka lagi. Oh masih di situ, oke, taruh tutup lagi. Lalu besok buka. Kalau mau begitu terus nggak akan terjadi. Dia tidak akan bekerja, ya. Jadi di dalam kesunyian dan di dalam gelapnya tanah, dalam kelihatannya tidak terjadi apa-apa, sesuatu terjadi. Benih itu will do its work. The word of God will do its mysterious work in the darkness of your heart. Dalam gelapnya hati, dalam gelapnya suatu situasi yang kamu hadapi, when you hold on to the word will start doing its mysterious, wonderful work, gitu loh. Waktu kamu nggak korek-korek, jadi nggak ya, itu malah nggak kerja gitu loh, nggak bisa. You leave it there, you trust it. Itu firman aku pegang, you hold close to it, and it will work. Bekerja di tengah apa? Di tengah kondisi tanah tersebut. Tidak dilihat orang, ya kan? Mungkin dari luar mengalami panas, terik, ya kan, hujan. Lalu kemudian mungkin ada orang lewat di atasnya, tapi it's there di dalam tanah gitu. Despite of whatever circumstances di luaran gitu ya. Lalu at one point kulitnya akan kemudian pecah keluar dan keluarlah akar yang masih serabut, iya kan. Lalu kemudian akar itu makin kuat bertumbuh. Seraya akar makin kuat bertumbuh, ini mulai keluar batang kecil. Dan dia nyeruduk gitu ya. Saya pakai istilah nyeruduk ya. Dia yang buka tanah itu. Jadi jangan kita yang buka-buka gitu loh. Let the word there. Iya, betul. Biarin tuh firman yang kerja, yang dia yang nyundul, dia yang memunculkan di atas permukaan. Yes. Kita mungkin sudah celebrate di situ. Wow, ada loh firman. No, ya. Tapi let it do a full work. Ya, untuk menyelamatkan jiwamu kan gitu. Nah, jadi kata ditanam, ya, itu ternyata adalah suatu rangkaian proses. Bukan satu hari, bukan 1 jam. There's a lot of aktivitas terjadi dalam proses tersebut gitu. Jadi nggak serta-merta langsung apapun yang diperbuatnya berhasil. Let the word do its work. Izinkan firman melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Kita jangan jemu. Kita tetap pegang baik-baik. Nah, sama halnya di sini. Orang itu gembira. Gembira setelah dia menerima firman. Nah, kegembiraan ini kan memang istilah yang dipakai bergembira ya. Kegembiraan itu temporary lah saya rasa ya. It's bukan joy gitu ya. Artinya kalau kita bilang gembira ini euforia gitu ya. Menyambut firman ya. Ya mungkin kalau dalam konteks kita dalam pertemuan onsite tatap muka gitu, kita lihat ada orang bilang haleluya, amin, tepuk tangan gitu ya. Lalu hamba Tuhannya seneng gitu kan, karena banyak yang ngomong amin, haleluya dan tepuk tangan gitu. Euforia, there is an euphoria gitu terjadi pada saat pemberitaan firman. Namun actually the work nggak cuma di situ kan. Yes. Ya, people will go home. Kamu akan pulang ke rumah. What do you do afterwards? Setelah euforia itu, do you still hold on? Masih megang terus nggak? Masih megang terus nggak? Kita nggak pernah tahu. Karena itu tadi saya bilang, firman itu yang sudah ditabur, let it do it work. It work. Karena dia akan bekerja dan Alkitab berkata di sini, tanah itu berbatu. Taunya dia berbatu gimana? Karena batunya tidak ada di permukaan, batunya ada di bawah. Taunya dia berbatu kenapa? Karena akar atau serabut akar itu kemudian mentok di batu itu. Ya jadi dong. batu ini bicara mengenai apa, Esther? Kalau hati kita. Batu ini tentu bicara tanah itu kan bicara mengenai hati ya. Berarti kan hati yang ada batunya. Ada batunya. Ya. Batu ini bicara mengenai pemberontakan, hati yang keras, yang belum diolah oleh Tuhan. And sometimes, Okina, I mean with all frankly speaking ya, dengan segala kejujuran, sometimes we don't know the condition of our heart sampai firman Tuhan menyingkapkannya. Sampai firman itu menyentuh batu-batu itu ya. Sampai.
Ya, ada nggak sih orang yang dengerin firman Tuhan tersinggung gitu sama firman? Ada. Ada. Ya, ada yang kalau saya kan dari mimbar bisa lihat ya orang tadinya duduknya juga santai gitu ya, denger firman, oh ya. Tapi at one point bisa jadi agak tegang gitu, bisa agak miring kepalanya, bisa agak Hmm. udah berubah. Hmm. Nanti bisa-bisa komen yang kita dengar adalah, dia tahu dari mana tuh kamu yang cita-cita ya? Itu khotbah pendeta tuh ngomongin aku ya? Gitu. Kok bisa sampai terusik begitu? Kena Apakah batunya. ya apakah memang hamba Tuhannya perlu tahu gitu? Kamu kadang-kadang pembicara tamu mana tahu kondisi. Tapi kok bisa? Because firman Tuhan itu menyingkapkan apa yang di dalam. Jadi dengan firman yang mulai berakar dan melakukan pekerjaannya ya memang akan 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 menyentuh batu-batu akan itu loh. menyentuh. Yang tadinya mungkin kita nggak tahu ada dalam hati kita ya. Iya. Nah sekarang mau nggak kita ya, Bersihkan. menangani gitu kan kondisi berbatu tersebut? Do we want to deal with it? Artinya kalau sampai kemudian tersingkap Yes. kondisi hati kita, mestinya kan kita bersuka cita. It's a joy. Iya. Nah, joy-nya ya itu dong ya. Iya, bahwa ya terungkaplah gitu. Aku tahu apa yang Ya, aku aku tidak disadarkan, tahu. aku jadi tahu apa yang selama ini aku nggak tahu. Apa Karena yang menyakiti hati Tuhan. iya, kalau nggak tahu kan akan ada pembiaran dan terus menerus. Yes. Jadi firman Tuhan melakukan karyanya di sini gitu ya. Yes. By the way, memang perumpamaan ini digunakan dalam konteks audiens yang ada saat itu dan kondisi geografis. Ya memang ada tuh permukaan-permukaan tanah di wilayah Yudea saat itu ya, wilayah Israel pada saat itu yang memang seperti itu. seperti itu. Jadi kalau dilihat dari atas ya tanah, tapi ternyata di dalamnya banyak batu. ada batu-batu gitu kan. Nah jadi tanah ini kan dikatakan tanahnya tipis ya. Tadi ada kata tipis ya. Nah tanah tipis ini juga bicara mengenai apa ya? Berarti kan ada superficial permukaan. Ya kondisi permukaan saja kan. Nggak taunya di dalamnya batu ya. Jadi saya di sini bikin catatan superficial coating atau superficial interest. Ketertarikan yang sifatnya permukaan. Dangkal. Ya. Ini adalah gambaran dari kondisi hati orang yang keras, yang cuma permukaan saja. Ya, dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan nggak bisa berakar dalam. Ya, tipe hati yang seperti ini hanya tertarik kepada benefit yang bisa diperoleh. Jadi kelihatannya menerima, tapi sebenarnya keras. Iya, sebenarnya keras. Nah, lalu tadi, ya tadi itu kan berarti kan superficial atau coating, sifatnya dangkal. Cuma permukaan aja, cuma hingar-bingar di awal, ya kan. Kenapa saya bilang di awal? Karena mungkin pada pertengahan ada penganiayaan akan firman Tuhan, ya. Di sini saya mau beri catatan begini, truth will be tested upon, nothing is yours until you experience it. Oke. Ya, kebenaran itu akan diuji. Yes. Ya, tidak ada kebenaran yang kemudian menjadi milik kita gitu ya. Benar-benar kita tahu dan tahu. Sampai kita alami dan lulus ya. Lulus gitu loh. Kalau kamu belum alami, it's just a quote gitu ya. It's not yours. It's not yours. Nah makanya ini juga saya menghimbau ya, mendorong teman-teman sekalian ya. Memang kita bisa banyak mendengar khotbah atau scrolling ya di sosial media, dan banyak juga sih orang postingan-postingan sekarang adalah postingan firman atau sharing atau quote gitu kan. Dan memang keren gitu loh, dan kayak aku diberkati nih dengan quote ini. Ya because dibacanya benar gitu. Nge-like itu sangat mudah. Iya. Nge-like itu. Iya, kemudian kita like gitu kan quote itu. Tapi jangan lupa ya teman-teman. Misalnya contoh aja nih, contoh ya. Ada quote yang kita temukan di sosial media, misalnya Charles Spurgeon. Wow. Dan kita merasa terbakar dengan quote itu. Lalu kita like atau kita simpan, kita save gitu ya. Saya mau bilang, jangan salah paham dalam arti gini. Hanya karena kita like dan kita save, gak berarti kita paham betul-betul quote itu. Ya of course membacanya oke lah, kita terpikat olehnya oke. Tapi itu tadi, nothing is ours until we experience it. Untuk seorang Charles Spurgeon, kemudian bisa ada quote seperti itu hidup dia. Itu hidup dia udah hidupin itu tulisan. Dan itulah tulisannya gitu, karena dia hidupi, dia tulis seperti itu gitu. Lah kita yang hidup berapa tahun setelah generasinya Spurgeon, yang of course diberkati dengan tulisan itu, tapi kan tidak pada kadar
Kamu paham gak sih apa yang dia lalui gitu kan? Sampai ada tulisan seperti itu gitu. Nah jadi kita nggak bisa berkanjang dengan euforia atau kesenangan karena kita mengoleksi quote-quote. Kita save semuanya atau bahkan kita pakai juga gitu loh. Ini quote dari sini kita quote gitu kan. Remember, But you don't have it actually. you don't have it Iya, actually. karena kamu tidak experience apa yang Charles Spurgeon sudah lalui. Iya. So gimana dong? Kecuali kita Iya. melalui apa yang dia Iya, lalui. jadi gimana dong menyikapinya dong? Ya silahkan, boleh save, silahkan, like of course. But then you pray, God, I would like to experience. Aku mau punya pengalaman. And then you can have your own quote. Yes. Anda bisa tulis quote Anda sendiri dari pengalamanmu dengan Tuhan. Karena memang penganiayaan itu akan menguji firman yang sudah kita rasa kita terima gitu. Yes. But you don't know kan apa benar diterima atau tidak sampai kemudian ada ujian. Gitu loh. Nah jadi betul. Nah ini ada ayat nih, coba nih Amsal 23 ayat 23, coba Okina baca. Amsal 23 ayat 23 ya. Ya. Anda juga bisa sambil buka juga di rumah, jadi bisa ditandai. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Amen. Yes. Di sini dipakai kata beli. Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Wow. Ya. Ada transaksi. Ya. Jadi saya tulis ini, the price for truth is persecution and tribulation. Wow. The price for truth. Ya. Lalu superficial Christian are not willing to pay the price for truth. Ya kalau kita cuma permukaan aja emang nggak, ya akan undur lah begitu ada penganiayaan. Akan undur lah pada saat ada koreksi. Akan undur lah pada saat batu-batu itu disingkapkan gitu. Karena ya kita keberatan dengan yang seperti itu gitu kan. Nah di sini juga saya akhirnya konklusikan begini. Pengorbanan kita untuk mendapatkan kebenaran menunjukkan seberapa besar nilai kebenaran itu bagi kita. Pengorbanan kita akan menunjukkan sebenarnya nilai dari apa yang seberapa kita perjuangkan kebenaran itu bagi kita. Sebernilai apa kebenaran itu bagi kita. Like we can say God is faithful. Ya, of course God is faithful. Dia menunjukkan kesetiaannya. Pertanyaannya, are you faithful? Oke, kalau orang berkata atau mengkhotbahkan kesetiaan, sudah terbuktikah kesetiaan itu? Ya, word is cheap. Zaman sekarang sudah terbukti nggak konsistensinya kesetiaan itu? Jadi itu yang saya bilang tadi, hal-hal akan terjadi dalam hidup kita dan coba mengayak gitu hidup kita dan ya akan diuji setiap perkataan-perkataan itu memang iya apa enggak. Dan kalau lulus uji kan dia jadi makin dalam. Gitu. Oh, to make it personal juga nih Pastor, saya jadi teringat ya, karena tadi kan Pastor mengutip nothing is yours until you experience it. Right, gitu. Yeah. Dan ya yang baru, ya banyak hal ya sebenarnya ya, yang kita baca di firman Tuhan, dan itu menggugah waktu kita mendengarkan, khususnya waktu dikotbahkan, lalu kisahnya diangkat, lalu mungkin pengalaman hamba Tuhan itu benar bisa kayak menginspirasi lah. Menginspirasi hati kita sekalipun belum tentu kita ngalamin loh. Cuman kayak berkesan ya, wah hebat ya hamba Tuhan itu bisa melaluinya, mengalaminya. Sampai suatu hari saya benar-benar ngalamin sendiri. Jadi baru ngerti gitu bahwa akhirnya sekarang saya pun kalau terinspirasi dengan sebuah quote, saya bisa relate. Ini nggak lahir begitu aja loh quote ini. Kita nggak pernah tahu perjalanan sampai seseorang ini bisa mengquote hal itu. Kalau saya bilang gini, kita nggak pernah tahu perjalanan hidup orang itu sehingga kebenaran mengkristal. Yes. Dan ini mengkristal ini kan dari dalam bentuk quote. Yes, ya benar-benar. Gitu loh. Ya. Mengkristal sedemikian rupa. Padahal itu kan sebenarnya mungkin perjalanan dalam sekali di dunia batinnya dan mungkin butuh berapa waktu untuk dia bisa deal dengan dirinya. Sampai itulah hasilnya. Akhirnya lahirlah kebenaran itu. Sebagai contoh mengenai pengampunan, forgiveness. Ini kan umum ya di kekristenan bahwa salah satu ciri khas seorang Kristen itu adalah they know how to forgive. Yeah, because our God is a forgiving God. Yes, karena kita tahu rasanya diampuni. Yeah. Kan sebenarnya dari situ. Dan disinilah saya mulai memahami lebih dalam pengampunan sampai saya sendiri ditangani oleh Tuhan untuk bisa mengampuni. Atas hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup saya, khususnya pada saat ada perlakuan yang tidak adil.
diperlakukan yang tidak masuk akal buat saya. Saya sampai merasa kayaknya kok saya dibeginiin banget dan saya baru ngerti, oh iya namanya pahit sekali sampai dibeginikan sama orang. Yes. Dan itu di pasar, saya baru tahu saya punya pengampunan waktu saya sudah melalui proses perjalanan mengampuni itu. Dan sekarang bagaimana saya tahu saya memperoleh pengampunan, ya saya ngerti banget yang namanya mengasihi musuhmu. Karena memang the pain is not there anymore. Yeah. Dan kalaupun kita juga ceritakan kisahnya atau ngomongin hal-halnya yang memang sudah tidak ada lagi, kayak kita tahu sekali kita dimerdekakan. Yeah. Nah disitulah saya bisa ngerti, memang benar ya kita nggak bisa memiliki firman Tuhan sampai kita sudah mengalaminya, sampai benar-benar ditangani oleh Tuhan, batu-batunya ditemukan oleh firman Tuhan itu. Akhirnya satu kali saya dengar pengajaran dari hamba Tuhan Rick Warren ya. Rick Warren waktu itu saya nonton videonya, beliau diwawancarai di library-nya ya, yang saya share ke Pastor If. Pastor If kayaknya perlu punya library loh kayak Rick Warren. Library-nya Itu keren banget. Anda boleh ya. cari ya di YouTube ya. Rick Warren ada diwawancarai dan dan wawancara itu dibawa dia ke library yang sangat indah. Saya terinspirasi sekali. Dan dalam satu interviewnya dia bilang, salah satu pembelajaran terbesar dari seorang pemimpin, and you cannot lead until you know how to forgive. Buat saya itu bukan sebuah hal yang kayak wow keren banget ya quote-nya. Saya cuma bisa menangis jadinya Pastor. Now I know how to lead because I know how to forgive. Because it's already mine. Saya udah memiliki kebenaran itu. Jadi bukan sekedar quote lagi. Dulu waktu saya masih muda belia enak banget nge-quote-nya ya. Sekarang sih masih muda belia juga. Iya, cuman maksudnya waktu lebih perjalanan ikut Tuhan Pastor. Iya. Dengan kita masih di bawah 5 tahun beda ya. Iya. Sekarang oh gini ya, you do not know how to lead until you know how to lead. How to forgive. Ya. Itu bener banget. Jadi ya kira-kira ini yang kalau to make it personal, bagaimana saya juga deal dengan batu-batu supaya itu tadi firman Tuhan tetap bisa saya sambut di hati saya dan menyelamatkan jiwa saya. Iya. So penandanya mark this well ya. Penandanya adalah pada saat firman setelah lewat nih euforia, and at one point firman itu kemudian Tuhan ingatkan lagi dan kayaknya nyesek gitu loh, kayaknya doesn't sit well anymore ya. Tapi ya kita diperhadapkan untuk menanggapi firman Tuhan tersebut gitu. Itu kenapa dia udah hit batunya. Ternyata dari begitu ada we are reluctant to give a corresponding. Jadi sebenarnya jiwa kita tahu ya, hati kita tahu ya. To correspond. Jadi kan mestinya firman itu ada tanggapan ya. Kita menerima, kita tanggapi gitu ya. Jadi kalau sudah sampai agak kayak gitu, sebetulnya ya bersyukurlah karena ada yang ditemukan di sana. Di bawah sini yang ya siapa yang paling mengerti hati kita but God ya. Jadi kadang-kadang ada luka, ada pemberontakan, ada dendam yang sudah kita simpan begitu lamanya dalam hati kita sampai kita sendiri udah kayak life goes on aja, udah hidup jalan aja terus gitu sampai pada satu poin karena kasih karunia kemurahan Tuhan ada firman yang kemudian masuk melewati batasan superficiality itu ya, artinya permukaan itu, dan kelihatannya after a while kok hit something gitu di bawah dan kita tersadarkan wah yang ini aku belum deal. Nah udah kita tiba pada suatu keputusan di situ dan pilihan ya, you want the word to deal dengan apa yang tersimpan yang akhirnya ditemukan itu, atau just let it go gitu, dibiarin aja. Kalau dibiarin gitu aja firman gak bisa tumbuh lebih dalam sampai batu itu ditangani gitu. Oke, Pastor If, mungkin pada saat ini mungkin bagi Anda para pendengar atau pembelajar mulai merasakan ada kayaknya ada yang berkecamuk di dalam saya, kayaknya ada sesuatu nih yang menahan saya untuk saya enggan mendengar kebenaran-kebenaran tertentu, waktu topik-topik tertentu mulai disampaikan di mimbar atau di ruang-ruang ibadah atau pada saat teman-teman membicarakan, Anda nggak enak, mulai menutup diri, mulai menyangkal. Mungkin itu batu-batu yang saat ini, mungkin selama ini Anda izinkan, Anda biarkan berada di sana. Mungkin Pastor boleh menuntun teman-teman para pembelajar yang saat ini mendengarkan untuk kita bisa bawa dalam doa, untuk Tuhan juga bisa menangani hati Anda saat ini dan jangan izinkan situasi ini berlarut-larut. Iya, betul. Kita
If that is you, kalau itu adalah Anda, dan saya percaya tidak secara kebetulan ya hari ini, program ini atau konten inilah yang mampir di Mhm, gadget kalian dan nonton gitu ya. Karena memang Tuhan mengasihi kita, tidak yes, ada yang kebetulan di matanya gitu ya. So, relakan dirimu ya, relakan dirimu untuk ditangani oleh, firman Tuhan yang berkuasa memerdekakan kita. amin. So, izinkan saya berdoa ya. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudara-saudaraku saat ini yang menyimak, yang mendengar dengan hati terbuka apa yang firman Tuhan Yes. sedang sampaikan untuk hati mereka. Nah, aku bersyukur atas kegelisahan yang kemudian muncul atau rasa yang berkecamuk. Karena Tuhan ini menunjukkan ada hal-hal yang Mmm, belum ditangani, yang mungkin ada pembiaran selama ini, sehingga tidak lagi sadar bahwa ternyata ada dendam di sana, ada pemberontakan di sana, ada luka yang menyebabkan rasa benci di sana, mmm, yang tersimpan rapat-rapat. Tapi hari ini, lewat firman-Mu, hal itu terungkap. Aku berdoa Tuhan, Engkau tangani yes. anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang berkata, aku mau lepas dari batu-batu ini, aku mau dibebaskan. Anda akui itu di hadapan Tuhan. Surrender it to the Lord, serahkan itu kepada Tuhan. Bahkan dengan kalau hari ini Tuhan mengingatkan dengan siapa Anda eh, telah disakiti, Anda sebut namanya dan lepaskan pengampunan. Release forgiveness. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang telah menyakiti, yang telah berbuat tidak adil, yang telah eh, melakukan tindakan kejahatan kepada Anda, release forgiveness. Lepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus, ada kuasa yang memerdekakan dari Tuhan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami lepaskan pengampunan orang-orang ini yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kami. Bebaskan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Untuk kembali bisa merelakan diri tunduk di bawah salib Kristus. Untuk merelakan diri dipimpin oleh Engkau Tuhan. Untuk dimerdekakan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara-saudaraku ini. Terima kasih karena firman-Mu disambut dengan leluasa. Dengan lemah lembut dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Wow, oke para pendengar dan pembelajar dimanapun Anda berada, jangan lupa share pengalaman Anda pada saat mendengarkan video pembelajaran kita kali ini. Mhm. Kita juga mau mendengar apa yang sudah Anda alami Right. dan kita berdoa, kami berdoa Anda bisa berjalan dengan kemerdekaan dan melihat bagaimana buah-buah kebenaran tumbuh melalui hidup Anda. Amen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.